Assalamualaikum Bu Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Amin sampun berkenan untuk kami hubungi dan kami bersilaturahmi siang ini. Bagaimana kabarnya Bu Amin? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, Akhir tahun. sehat. Akhir Betul, tahun ini betul, Pak, kejar setoran. Bu Amin, barangkali Bu Amin ini sebagai alumni MEP, ya, yang kita tahu juga nanti adalah ketua umum keluarga alumni MEP. Mungkin bisa cerita sedikit Bu, pengalaman Bu Amin dulu ketika masih menjadi mahasiswa dan tahun berapa dan bagaimana pengalamannya pada waktu itu? Saya masuk itu 17 kalau tidak salah, 2017, angkatan 35 Pak. Awalnya saya ikut program KKD waktu itu dari FIB. Kemudian juga karena keterbatasan, maka saya antepi untuk belajar ekonomi. 2017, saya lulus 2018. Saya jadi mahasiswa tertua Pak. Oh. Itu. Jadi teman-temannya kelasnya masih itu campur ya, ada yang pegawai tugas belajar, ada yang memang teman-teman fresh graduate ya. Jadi tapi itu juga membawa keberuntungan buat saya, teman-teman yang fresh graduate itu sebagian juga dari ekonomi. Sebagian keberuntungannya lagi adalah ketika teman-teman itu banyak yang dari tugas belajar dari PNS, dari pegawai. Waktu itu kelasnya kelasnya cukup besar, ada dari Papua, ada dari Sanggau kalau tidak salah nih, ada Sanggau juga, ada DKI itu juga cukup banyak. Nah, di situ kemudian kita bisa blended untuk bisa saling support sih Pak sebenarnya, karena ternyata sebagian dari kami itu tidak semuanya juga berlatar belakang S1 ekonomi gitu. Jadi saya ada temannya untuk belajar bareng-bareng. Alhamdulillah saya lulus tepat waktu. Alhamdulillah ya. Jadi termasuk tepat waktu ya dulu Bu ya. Latar belakangnya aslinya dari sarjana hukum tapi kemudian pindah ke bidang ekonomi. Sesudah lulus Bu Amin, bagaimana waktu itu pengalamannya? Waktu kembali ke kantor, kembali ke penugasan begitu ya? Apakah ke instansi yang sama atau pindah atau bagaimana ceritanya Bu? Jadi ceritanya salah satu alasan untuk saya ngambil di situ kan karena ketugasan Pak. Jadi di 2000, jadi sebelum saya sekolah itu saya sudah di perencanaan anggaran. Saya pemegang komisi A itu pemerintah. Begitu saya balik ke kantor lulus, saya masih ke bidang pengampu perekonomian Pak. Jadi mungkin sudah dianggap punya sangu gitu ya, di bidang perekonomian. Nah, disitulah saya sangat merasakan manfaatnya Pak. Dulu yang saya perencanaan itu otodidak, akan betul terkait dengan pola pikir makronya gitu. Nah, ketika saya punya ketugasan untuk perencanaan perekonomian itu sangat bermanfaat untuk pola pikir makronya. Di situ tidak terlalu lama, hanya sekian bulan setelah lulus, saya kemudian promosi. Nah, saya kan ngambilnya keuangan daerah. Saya promosinya jadi evaluasi APBD kabupaten kota. Nah, itu lagi yang kemudian menjadi bagian dari keberuntungan saya gitu. Kemudian tadi ya promosi dan seterusnya ya terus berkembang ya. Kalau saat ini kan terakhir kalau tidak salah Ibu di Badan Kepegawaian Daerah, lalu kemudian sekarang ke Badan Diklat ya, Badan Diklat di DIY betul ya. Barangkali Ibu bisa menceritakan sedikit Bu tentang apa peran yang mungkin Ibu jalankan saat ini atau amanah yang Ibu jalankan saat ini. Ilmunya itu nggak hilang kok Pak. Nggak hilang, artinya ketika nggak hilang atau bukannya tidak dipakai gitu. Karena satu sebenarnya saya mendapatkan banyak pelajaran tentang pola pikir ya Pak, pola pikir terhadap pekerjaan atau sesuatu baik itu teknis maupun pola pikir makro. Pun saya kemudian promosi dari eselon 4 waktu itu namanya pejabat pengawal eselon 4, kemudian ke eselon 3, sampai kemudian saya memberanikan diri untuk seleksi terbuka di jabatan tinggi pratama untuk kepala brigade waktu itu. Dan otomatis di situ kita memang mau nggak mau satu berpola pikir makro baik perencanaan maupun sampai ke pengelolaan keuangan, karena ternyata pengelolaan keuangan itu kan tidak hanya ada di tugas fungsinya pengelola keuangan saja sebagai institusi lembaga ya, tetapi kan kita selaku pengguna anggaran itu menjadi orang yang diberi kewenangan atau ketugasan
untuk sebagian pengelolaan keuangan sebagai penggunaan anggaran. Dan salah satunya lagi yang saya ingat betul sampai dengan sekarang dari pola pikir entrepreneur Pak. Terima kasih banyak sudah cerita banyak. Nah, Bu Amin mungkin ada satu lagi pertanyaan ya tentang gini. Kan sekarang kita juga masih punya adik-adik mahasiswa ya yang masih menempuh pendidikan sekarang. Mungkin ada pesan khusus kepada teman-teman mahasiswa di MEP atau mungkin calon mahasiswa MEP. Satu, jangan pernah ragu-ragu untuk memilih MEP Pak. Satu itu. Alhamdulillah. Dan kedua, ketika kita sudah memilih maka lakukan dengan senang hati dan mantapkan hati. Oke, karena ketika itu dilakukan maka apa yang kita peroleh di kampus itu pasti ada manfaatnya. Meskipun kemudian ketika kita implementasikan, mungkin tidak akan serta-merta semuanya langsung bisa kita implementasikan. Tapi jauh lebih penting adalah pola pikirnya Pak. Pola pikir, kemudian nanti setelah itu berjalan maka kemudian akan nemu satu-satu gitu. Jadi tidak bisa instan memang. Untuk kemudian itu diantepi dan dilakukan dengan senang hati. Baik, Bu Amin, terima kasih banyak. Terima kasih Pak.